Hari ini kita akan belajar tentang bilangan prima dan faktor prima. Langsung saja kita ke pembahasannya. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan asli yang bernilai lebih dari 1 dan mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima antara lain 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Nah, di sini kita tampilkan cara mencari bilangan prima dari 1 sampai 100. Langkah yang pertama, kita tutup terlebih dahulu angka 1. Selanjutnya, kita tutup bilangan kelipatan 2 kecuali 2. 2-nya kita biarkan, kelipatan 2-nya kita tutupi. Seperti 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya hingga 100. Langkah yang ketiga, kita tutup lagi bilangan kelipatan 3 kecuali 3. 3-nya kita biarkan, kelipatan 3-nya seperti 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya yang merupakan kelipatan 3 kita tutupi. Ya. Lalu selanjutnya kita tutup kelipatan 5 kecuali 5-nya. 5-nya kita biarkan, kelipatan 5-nya kita tutup seperti 10, 25, dan seterusnya. Yang terakhir kita tutup bilangan kelipatan 7 kecuali 7. Nah, di sini kita sudah tahu yang tidak tertutup merupakan bilangan prima. Di sini Bapak tampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Selanjutnya kita akan menentukan bilangan prima antara dua bilangan. Contohnya, tentukan bilangan prima antara 10 dan 30. Tadi kita sudah menemukan bilangan prima dari 1 sampai 100. Nah, ini kita sudah mudah untuk menentukan bilangan primanya. Perhatikan bilangan prima antara 10 dan 30. Berarti di antara maksudnya di tengah-tengah. Di tengah-tengah 10 dan 30. Ini berarti bilangan prima sesudah 10 dan sebelum 30. Kita perhatikan di sini sesudah 10 berarti sudah 10 yaitu 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Nah, inilah bilangan prima yang terletak antara 10 dan 30. Selanjutnya yang kedua, tentukan bilangan prima antara 40 dan 50. Berarti bilangan prima yang terletak di tengah-tengah 40 dan 50. Kita perhatikan di sini sesudah 40 berarti 41, 47. Maka bilangan prima antara 40 dan 50 adalah 41 dan 47. Yang ketiga, tentukan bilangan prima antara 5 dan 25. Berarti di tengah-tengah 5 dan 25. Ini 5 berarti sesudah 5 ya. Sudah 5 berarti 7, 13, 17, 19, dan 23. Nah, inilah bilangan prima yang terletak di antara 5 dan 25. Selanjutnya, faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Contoh soalnya, faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima adalah 2 dan 5. Ya, jadi faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Contoh soal selanjutnya, faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 36. Ya. Dari angka tersebut yang merupakan bilangan prima adalah 2 dan 3. Jadi faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Dalam menentukan faktor prima tersebut ada dua cara, ya. Cara yang pertama dengan pohon faktor dan cara yang kedua yaitu dengan tabel atau dengan teknik sengkedan.
Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, silahkan kalian simak pembahasannya berikut ini. Selanjutnya, kita akan menentukan faktor prima dari 50. Nah, untuk menentukannya, kita menggunakan cara yang pertama, yaitu poin faktor. Caranya yaitu 50 ini kita bagi dengan bilangan prima, ya. Bilangan prima yang paling terkecil yaitu 2. Maka 50 kita bagi dengan 2, hasilnya sama dengan 25. Sudah ya. Sekarang kita bagi 25. 25 kita bagi dengan 2. 25 tidak bisa habis dibagi 2, maka kita ganti dengan 3. 25 dibagi 3 juga tidak habis dibagi. Ya, sekarang kita ganti lagi dengan 5. Nah, 25 dibagi 5 ini bisa hasilnya sama dengan 5. Nah, itu ya caranya. Jadi yang perlu diingat, pertama, bagi dulu dengan bilangan prima yang terkecil. Jika tidak bisa dibagi habis, maka diganti dengan bilangan prima selanjutnya. Sekarang kita lingkari 2, 5, dan juga 5. Nah, sekarang kita tentukan faktor prima dari 50. Faktor prima ya, itu maksudnya adalah faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Sebagai tambahan, jika hasil di akhir sudah merupakan bilangan prima di sini, maka sudah selesai hitungannya sampai di situ saja ya. Nah, sekarang faktor primanya adalah 2 dan 5. Karena di sini 5-nya ada 2, kita ambil satu saja. Maka faktor prima dari 50 adalah 2 dan 5. Kedua, tentukanlah faktor prima dari 64. 64 kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 64 dibagi 2 sama dengan 32. 32 masih bisa dibagi 2, hasilnya sama dengan 16. 16 masih bisa dibagi 2, hasilnya adalah 8. Kemudian 8 kita bagi 2, hasilnya sama dengan 4. 4 masih bisa dibagi 2, hasilnya sama dengan 2. Nah, perhatikan di akhir ini 2 hasilnya sudah bilangan prima ya. Ini sudah bilangan prima, maka sudah berhenti sampai di sini saja. Kita lingkari keseluruhan bagian pinggirnya ya. Sekarang perhatikan di sini bilangan primanya keseluruhannya adalah 2. Kita ambil satu angka saja, faktor prima dari 64 adalah 2. Nah, beginilah cara untuk menentukan faktor prima dengan menggunakan pohon faktor. Sekarang kita akan menentukan faktor prima dengan menggunakan bentuk tabel. Tentukan faktor prima dari 72. Sama seperti dengan pohon faktor, kita membagi bilangan ini dengan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 72 dibagi 2 sama dengan 36. Kemudian 36 kita bagi 2 sama dengan 18 ya. 18 selanjutnya kita bagi 2 lagi. Hasilnya adalah 9. Nah, dari sini 9 kita bagi 2. 9 tidak bisa habis dibagi 2, maka kita ganti dengan bilangan prima yang lain yaitu 3. Nah, 9 bisa dibagi 3, hasilnya sama dengan 3. Nah, kita bagi lagi 3. 3 dibagi 2 tidak bisa habis, maka kita ganti dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Perhatikan untuk bentuk tabel, hasil di akhir harus 1. Ya, kalau tadi di pohon faktor hasil di akhir yaitu merupakan bilangan prima, untuk di tabel ini hasil di akhir harus 1. Nah, sekarang kita lingkari bagian yang di sebelah kiri. Angka-angka yang terdapat di sini adalah 2 dan 3. Ini adalah bilangan prima atau faktor primanya. Maka faktor prima dari 72 adalah 2 dan 3. Selanjutnya, tentukanlah faktor prima dari 75. Perhatikan 75 ini. 75 kita bagi 2 tidak bisa karena 5 itu bilangan ganjil. Maka kita bagi dengan bilangan prima ganjil yaitu dibagi 3. 75 ini bisa habis dibagi 3, hasilnya sama dengan 25. Selanjutnya 25, perhatikan tidak bisa dibagi 2. Ya. Tidak bisa dibagi 2, maka kita ganti dengan 3. 25 juga tidak bisa dibagi 3, maka kita ganti dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5.
Selanjutnya 5 kita bagi, tidak bisa dibagi 2, tidak juga bisa dibagi 3, maka kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, kita lingkari yang di sebelah kirinya yaitu 3 dan 5. Maka faktor prima dari 75 adalah 3 dan 5. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Jadi yang harus kalian ingat adalah ketika menentukan faktor prima ya dengan pohon faktor ataupun dengan teknik tabel, yang harus diperhatikan yaitu membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima berurutan dari mulai yang terkecil ya. Mulai yang terkecil tadi bilangan primanya adalah 2, 3, 5, 7 dan seterusnya, harus berurutan ya. Pertama dibagi 2 terlebih dahulu ya. Apabila tidak bisa dibagi 2, maka dengan bilangan prima selanjutnya yaitu dibagi 3. Jika dibagi 3 tidak bisa, maka selanjutnya yaitu dibagi 5 dan seterusnya. Ingat ya, harus berurutan dari mulai yang terkecil terlebih dahulu ya. Jangan secara acak dibagi 3 lalu dibagi 2 lalu dibagi 5, itu salah ya. Tetapi Bapak ulang, harus dari yang terkecil terlebih dahulu. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.